Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayka Hermawanto, NIM 19051214085 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertiannya yaitu jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Dalam bertukar data atau informasi tentunya ada pihak yang menerima dan pihak yang memberi. Pihak penerima layanan disebut klien, sedangkan yang memberikan layanan disebut peladen atau server. Desain tersebut dinamai dengan sistem klien server. Jaringan komputer dibangun dengan mengkombinasikan antara hardware dan software. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dikoneksikan melalui kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi data. Dan terdapat software sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan yang sederhana. Selanjutnya yaitu jaringan terpusat. Jaringan terpusat terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan terpusat. Kelebihannya yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin sebagai sarana aplikasi multi user. Dan kekurangan jaringan terpusat yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Bila kinerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Dan berikutnya yaitu jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan terdistribusi. Kelebihannya yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi kurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Dan yang terakhir, fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya ini yaitu boros dalam sistem peralatan, biayanya cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, dan membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja dalam komputer lokal. Berikutnya pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Ada 4 pembagian jaringan, yaitu PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network ini yaitu pada saat kita saling berhubungan komputer. Personal Area Network ini yaitu pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset, wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat, sekitar 4 hingga 6 meter.
maka kita telah membentuk suatu personal area network. Hal yang paling penting bahwa dalam PAN ini kita sendiri yang mengendalikan pada semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port atau firewire, PAN juga sering disebut dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, ataupun Wi-Fi. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Local Area ini yaitu jaringan komputer yang sangat populer. Jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah suatu jaringan dalam satu kota dengan transfer data kecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Dan yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Berikutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmitter Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau singkatannya yaitu TCP/IP, sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua yaitu intranet. Selain internet, ada juga yang namanya intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Dan berikutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc ini merupakan jenis jaringan komputer yang memakai jaringan wireless untuk berhubungan ke komputer lain tanpa perantara apapun. Sedangkan infrastruktur yaitu jenis jaringan komputer yang memakai beberapa bagian untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan pada suatu infrastruktur. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian topologi jaringan. Di sini ada 6 jenis topologi jaringan. Yang pertama topologi bus, topologi star, yang ketiga topologi ring, keempat topologi mesh, 5 topologi tree, dan yang keenam yaitu topologi extended star. Dimulai dari topologi bus. Topologi bus ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus dan lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Selanjutnya yaitu topologi star.
Kelebihan dari topologi star ini cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang yang sedang berlangsung. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Dan kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya yaitu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. Jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub, dan lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya yaitu topologi ring. Kelebihannya yaitu data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision yang dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau dari kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya yaitu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan dan sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Kelebihannya yaitu dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Itu adalah keuntungan utamanya. Lalu terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih dan relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya yaitu sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Berikutnya topologi tree. Kelebihannya adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Sedangkan kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Dan yang terakhir yaitu topologi extended star. Keunggulannya, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lain tidak akan terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya atau kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hoops. Berikutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Ada dua pembagian, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel ini adalah jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan komputer dengan komputer atau perangkat yang lainnya. Sedangkan jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan komputer dengan perangkat yang ingin dihubungkan. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu unicast. Unicast ini adalah pengiriman pesan ke satu jaringan host di jaringan switching paket. Yang kedua yaitu broadcast, yaitu jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringannya. Dan yang ketiga yaitu multicast. Multicast ini adalah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut multicast group.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.